atas nama, di atas segala nama. Terima kasih Bapak, terima kasih di masa terindah kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarkan hamba-Mu ini semakin kecil dan tidak ada artinya apa-apa, tapi Yesus yang kami sembah semakin besar. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama bersama kita katakan haleluya. Pemain keyboard kami, saudara sebelum duduk kasih salam ke kanan kiri, katakan Yesus luar biasa. Haleluya. Yes, beri kemuliaan kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Shalom saudara, silakan duduk kembali. Shalom. Ada suka karena kita biasa. Aku punya Tuhan yang besar, Yesus yang luar biasa. Karena hari ini adalah tahun berkat bagi kita. Aminnya kok sedikit. Haleluya. Biarkanlah dunia berkata tahun ini tahun gelap, biarkan ya. Tapi kita percaya hari ini tahun berkat, hari ini tahun mujizat, hari ini tahun pemulihan, saudara. Ya, tahun pemulihan luar biasa. Karena hari ya dimulai hari Minggu, yaitu hari tanggal 1 Januari, hari Minggu. Percayalah, segala sesuatunya diawali dengan hari Sabat. Ada hal yang luar biasa yang akan diberikan Tuhan dalam hidup kita. Tema hari ini yaitu tentang perubahan hidup. Saya percaya hari ini kita luar biasa ya, perubahan hidup. Kalau dulu ya zaman saya tahun 80-an, kalau mau telepon ke Pak Johan harus melalui 108, saudara. Ya, halo, bisa disambungkan ke nomor ini ya, atas nama Bapak Johan, saudara ya. Ingat ya, tahun betul Pak Johan ya. Zaman dulu kan mesti minta ke operator. Kalau penting kita harus pakai telegram. Segera pulang, ada arisan. Segera pulang, ada pakai telegram. Ya, hari ini ada nggak telegram, saudara? Ada Pak di komputer. Nggak di Telkom, saudara. Datang ke Telkom, Pak, aku mau telegram ke suami saya, mau telegram ke istri saya. Pasti diketawai, wala Pak, Bapak ini jadul. Ada Pak, karena sudah adanya perubahan. Dulu waktu kita komunikasi ada namanya pager, ya, kecil kotak hitam. Kalau ada apa-apa ada tulisannya, segera pulang, saudara ya. Hubungi aku sayang. Waduh, pakai pager, ditekan balik. Oke, aku segera ke sana. Wah, ditaruh di sampingnya saku ini, saudara. Kalau ada apa-apa geter. Ada hari ini yang pakai pager, boleh angkat tangan, ya. Ada yang pakai pager seperti ini hitam, saudara. Pakai pager, jadi kemana-mana, wah, pakai pager. Tidak ada. Kenapa kok nggak ada pager? Karena sudah ketinggalan zaman. Bah, saudara. Ya, dulu HP-nya nggak segini. HP-nya itu seperti sepatu, saudara. Ya, gede. Sepatunya TNI. Kalau kemana-mana bawa ini, saudara. Waduh. Ya, kalau marah parkan, saudara. Ada nggak sekarang mereknya Ericsson? Wah, dulu semua pasti pakai HP Ericsson, saudara. Tapi hari ini kita nggak bisa melihat di mana sih mereknya. Kita ke toko HP, Pak mau beli merek ini. Wah, sudah ketinggalan, nggak ada itu, saudara. Ya, sekarang namanya Samsung, ada Xiaomi, Batagor, bukan ya, saudara. Namanya macam-macam. Sudah teknologinya dari 3G, 4G, 5G dan ya semua G semua, saudara. Sudah adanya perubahan. Nah, kenapa Tuhan perintahkan kita? Ada satu alasan. Kita harus merubah kita. Toleh kanan kiri, yuk katakan, ayo, hidupmu harus berubah. Amin. Hidupmu harus berubah. Kita baca dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5 ya. LCD nanti sudah siapkan. Oke. Efesus 1 ayat, nah ini dikatakan alasan kita harus ada perubahan hidup. Yang pertama, sebab di dalam Dia, apa saudara? Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita apa saudaraku? Kudus dan tak bercacat di hadapannya.
Saudara, satu kalimat yang luar biasa, bahwa di dalam Yesus Dia telah memiliki kita. Dalam kasih, Yesus telah menentukan kita dari semula oleh Kristus Yesus untuk menjadi anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Berarti apa, saudara? Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah membentuk kita menjadi ciptaan baru, menjadi gambaran Allah, supaya apa, saudara? Hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Kan ada pujian itu, betapa aku, ya, kami, karena Yesus terlebih dulu memilih saudara dan saya. Yesus kita, haleluya. Dikatakan bahwa sebelum dunia dibentuk, Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Oleh sebab itu kita harus mengalami satu perubahan dalam hidup kita. Kita nggak mau pakai hidup yang lama, pakai cara yang lama, pakai cara tahun 2000-an, enggak. Kita masuk di era tahun 2023, enggak terasa. Kita sudah lewati pandemi tahun 2020, masa Covid tahun 2021, masa transisi penyempurnaan tahun 2022, tahun 2023. Semua nggak ada kejelasan. Kemarin seorang teman, ya, dari Amerika telepon, saudara, ya, nanyakan kondisi di Indonesia. Saya bilang, puji Tuhan, Indonesia kok kondusif. Oh, kok bisa, Pak? Ya, kita imani, kita negara kita negara yang aman. Ya, saya tanya, gimana di Amerika? Ngalami satu resesi. Ngalami satu resesi. Kapan selesainya? Belum tahu. Kapan berakhirnya? Enggak pasti. Sudah ada perubahan enggak? Enggak ada perubahan. Tapi jangan khawatir, firman berbicara bahwa saat kita berharap kepadanya, saat kita mau bergantung pada Yesus, Dia yang akan menopang hidup kita. Luar biasa. Amin, saudara. Waduh, ngeri. Kapannya belum tahu. Kapan ada perubahan belum tahu. Kita percaya Indonesia dipermuliakan. Indonesia yang hadir, anak-anak Tuhan yang berdoa untuk saudara. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan hidup, yaitu tentang seorang yang bernama Sakius. Ya, kisah tentang Sakius ini sudah banyak didengar, bahkan di sekolah minggu. Sakius, orang pendek, kecil benar dia, ia naik pohon ara, hendak melihat Yesus. Wah, anak kecil pasti tahu cerita tentang seorang Sakius. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana perubahan Sakius dalam kehidupannya. Ya, kita akan baca di Lukas 19 ayat 1. Siapa sih Sakius itu? Yuk sama-sama kita belajar. Pagi ini dikatakan Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, perjalanan ke Yerusalem dan berjalan ke kota itu. Dikatakan di ayat berikutnya, di situ ada seorang bernama, siapa, saudara? Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Sebelum Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, ya, kenapa saya ini kadang heran kok disebut nama Sakius. Tapi sebelum Tuhan Yesus masuk ke ayat-ayat sebelumnya, Yesus bertemu dengan seorang yang buta, Bartimeus, tapi tidak disebutkan namanya, disebutkan hanya orang buta yang minta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Yesus orang Nazaret, sembuhkan aku nggak bisa melihat. Ya, itu perjalanan Tuhan Yesus menuju, ya, waktu perjalanan ke Yeriko. Tapi di ayat berikutnya Dr. Lukas menyebutkan nama Sakius. Satu keunikan, saudara. Ya, kalau saudara pulang dilihat aja Lukas 18, dibaca 19. Iya, ada sesuatu yang berbeda ternyata. Saya ulangi, iya. Disebutkan di situ ada orang bernama Sakius. Siapa Sakius itu? Kepala pemungut cukai. Saudara, kata Sakius ini bicara atau artinya yaitu sabar.
sabar, tulus, ya, baik hati, saudara. Saya punya teman namanya Sabar. Kalau cerita sama saya, aduh, papaku ini keliru nanya, kok bisa pak? Aku ini gak sabar, aku gak telaten, ya. Lihat orang sing kelunuk itu gak telaten, gak sabar. Tapi papa mamaku ngasih aku nama Sabar. Siapa hari ini yang namanya Sabar? Oh, enggak ada, saudara, ya. Jadi saudara gak sabar ini. Dikasih nama Sabar, tapi dia berkata sama saya, aku gak sabar. Ya, lihat orang yang pelan, kerjanya pelan, gak sabar aku. Meskipun namaku Sabar, aku enggak sabar. Bahkan di Sakyus dikatakan orang yang tulus, yang baik. Nah, yang berikutnya dikatakan bahwa Sakyus ini adalah apa, saudara? Pemungut cukai. Kepala pemungut cukai ini saya katakan kontras dengan namanya. Tulus, baik. Waduh, orangnya ini ciami api. Tapi namanya pemungut cukai. Di zaman itu pemungut cukai orang yang sadis, orang yang kejam, ya, orang yang gak bayar pajak. Wah, sudah dikejar, saudara. Sudah namanya bukan sabar lagi, namanya bukan tulus lagi, namanya bukan orang baik lagi, namanya jelek, saudara. Di zaman itu pemungut cukai seperti orang tukang peras, ya, tukang peras. Kamu harus bayar pajak, kamu harus bayar. Wah, namanya sangat kontras. Tapi dinamakan seorang Sakyus, saudara. Tapi kita akan baca di ayat berikutnya, di Lukas 19 ayat 3-4. Wah, ini ya, kita akan belajar tentang perubahan seorang Sakyus, seorang pemungut cukai, orang yang gak sabaran, orang yang tidak tulus, orang yang sangat buruk kriterianya, ya. Ketika Sakyus berusaha melihat orang apa Yesus itu, tetapi Sakyus tidak, karena itu sebab pendek, maka berlarilah Sakyus mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara melihat Yesus yang akan lewat di situ. Tahukah saudara, dia berusaha, kata berusaha, dia ingin, saudara, penasaran. Katakan 2-3, penasaran, saudara, ya, penasaran. Orang apakah sih Yesus itu? Saudara, Sakyus seorang pemungut cukai, dia nggak sendirian, dia pasti banyak pengawal. Ya, kalau sekarang ada Dirjen Pajak mau datang, mau kemana pak? Saya mau datang ke GPI Raja Damai. Nggak mungkin, ya, Bapak Dirjen Pajak datang sendirian, betul Pak Jalan? Pasti ada pengawalnya, saudara. Ada pengawal. Saya sembayangkan waktu pengawalnya juga bingung, ya. Banyaknya orang berdesak-desakan ingin melihat Sakyus, tapi Sakyus gak bisa. Ya, kenapa orang-orang gak mau? Silakan Bapak Sakyus, silakan, mari, Bapak layak untuk melihat Yesus. Enggak, saudara. Karena saya katakan bahwa Sakyus itu orang pemungut cukai. Orang-orang gak suka, saudara, nggak suka sama si Sakyus ini. Wih, orangnya kejem pak, orangnya mentoloan, ya, sehingga tidak dikasih tempat untuk melihat Yesus. Satu karakter yang buruk, saudara. Tapi dia punya wibawa. Dia sudah tahu, seorang pejabat kalau ada sesuatu di daerahnya pasti tahu. Ada Yesus mau datang, orang Nazaret itu. Orang apakah itu? Karena Sakyus, ya, kronologinya, dia punya teman yaitu namanya Matius. Matius dulunya yaitu pemungut cukai. Dia ingat, aku dulu punya teman, ya. Mungkin waktu itu Matius lagi WA-WAan sama Sakyus. Yus, aku mau datang nih ke tempat. Kamu datang ya? Mungkin WA, pakai WA Pak Sobat. Atau pakai video call, saudara. Oh, enggak ada waktu itu, ya. Tapi sudah dengar. Kenapa ya? Matius dulu seperti aku, tapi kok dia bisa mengikuti si Tuhan Yesus ini, si Yesus orang Nazaret. Ada satu pertanyaan besar dalam hidupnya, sehingga dia berusaha untuk melihat siapa Yesus itu, saudara. Satu ketekatan, ya, Sakyus yang mendasari. Kenapa?
Sakyus ini mengejar Yesus? Kenapa Sakyus ini nekat berusaha? Karena di hari-hari itu Sakyus mengalami kekeringan rohani. Apa saudara? Kekeringan rohani. Dia gak pernah ibadah, dia gak pernah ke gereja, dia gak pernah ke bait Allah. Karena di zaman itu, ya, kalau seorang pemungut cukai, seorang pemabuk tidak layak datang ke bait suci. Itu di ayat Lukas 18 ayat 1. Orang Farisi mengatakan, ya, aku berdiri berdoa dalam hatinya begini, saudara. Ya Allah, aku mengucap syukur karena aku tidak sama loh Tuhan, sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, bukan penzina, bukan seperti pemungut cukai yang mereka tidak layak datang ke bait Allah. Sehingga si Sakyus ini mengalami satu kekeringan. Saudara, kalau kita lama nggak beribadah, kita lama gak mengadakan mesbah doa dalam keluarga, kita sudah lama tidak ada perkumpulan kerohanian seperti ini, hati saudara bisa kering, kerohaniannya kering. Seperti Sakyus itu, saudara, tidak adanya perubahan dalam hidupnya. Kekayaan boleh, semuanya boleh ada dalam hidupnya, tapi rohaninya kering. Banyak orang kaya, banyak orang hebat, saudara. Kenapa dia bunuh diri? Karena rohaninya kering. Dia dapat harta banyak, duit melimpah, semua bisa dia beli, tapi hatinya kering, hatinya kosong. Teman saya berkata apa? Dulu waktu aku belum melayani sama saya waktu itu, ya, sekarang pelayanan dengan kami, hatiku ini kosong, hatinya kosong, ya kosong, ya kosong, semua kosong, salib tak kosong. Betul Tante Lena? Ada lagu itu, ya, zaman dulu lagunya kosong semua, tapi hanya salib yang tidak. Yang dialami Sakyus kekosongan dalam hatinya, saudara, sehingga dia berusaha mengejar Yesus karena dia penasaran siapa Yesus. Yang pertama kita lihat apa yang terjadi dalam perubahan hidup Sakyus. Yuk kita baca ayat selanjutnya, Lukas 19 ayat ke-5. Ketika Tuhan Yesus sampai ke tempat itu, ya, posisi si Sakyus naik di pohon ara. Ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wah, saudara, protokoler Tuhan Yesus 12 murid tidak ada menyebut nama Sakyus. Nggak ada loh, saudara, ya, dalam jadwalnya itu tidak ada. Nabi, nanti di sana itu ada namanya si Sakyus. Dia nanti bakalan akan naik pohon ara. Nanti Rabi bisa nunjuk itu namanya Sakyus. Ada nggak, saudara? Nggak ada. Tahukah saudara? Karena Tuhan Yesus punya inisiatif terhadap saudara dan saya. Dia yang memanggil saudara dan saya. Karena apa? Miliknya, beri kemuliaan untuk Yesus kita yang baik. Karena saudara dan saya adalah miliknya Yesus. Amin, saudara. Sakyus sadar bahwa Yesus mengenal namanya. Yesus mengenal nama Sakyus. Padahal gak ada di jadwalnya Tuhan Yesus mau melihat Sakyus di naik pohon ara, saudara. Ya, dulu guru sekolah minggu mengatakan yang naik itu namanya Lazarus. Lazarus naik pohon ara waktu melihat Yesus. Ya, murid-muridnya sekolah minggu protes, guru, ya salah, yang naik itu Sakyus, bukan Lazarus. Guru sekolah minggunya salah, tapi tetap ngomong Lazarus. Benar, di Alkitab namanya Sakyus. Apa pernah sekolah minggu? Kemudian guru sekolah minggu ngomong, itu gini ceritanya. Pertama kali Lazarus naik, kemudian waktu Sakyus datang, Sakyus berkata, ya itu tempatku. Nah kemudian Sakyus yang naik, saudara. Ya, gak mau dikalahkan guru sekolah minggu ini, saudara. Ya, sebagai seorang Sakyus, seorang pemungut cukai, saya bisa membayangkan dengan jubah yang bagus, dengan jubah yang indah, naik pohon, saudara.
Ya, waduh, sudah kecil, pakai rumbai-rumbai baju yang megah, naik di pohon ara. Aduh, ya, itu menjadi bahan lelucon, bahan ketawaan. Kenapa Sakius tidak menghiraukan? Karena Sakius tahu siapa Yesus itu. Karena dia sudah terlihat dari seorang temannya namanya Matius. Banyak mujizat yang terjadi, banyak kesembuhan, banyak pemulihan luar biasa yang dialami oleh jemaat-jemaat dimanapun Yesus berada melalui si Matius. Rasa penasaran itu dan waktu itu perubahan terjadi dalam hidup Sakius diawali karena Sakius menyadari bahwa Yesus mengenal namanya. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan aku yang memilih kamu, ya, aku Yesus yang memilih saudara dan saya. Bukan kita yang memilih Yesus, saudara. Yesus yang memilih saudara dan saya. Sakius menyadari bahwa Yesus mengenal namanya, saudara. Ya, sehingga Sakius berkata apa di ayat berikutnya? Yang kedua, Lukas 19 ayat 6 dikatakan, lalu Sakius segera turun dengan sukacita. Kenapa sukacita? Di ayat yang pertama, Sakius menyadari bahwa Yesus mengenal namanya. Dan dikatakan bahwa Yesus akan masuk dalam rumahnya. Rumah siapa, saudara? Rumah Sakius. Tahukah saudara, yang dituju pertama kali rumah. Rumah artinya rumah tangga, kehidupan pribadi personal. Berarti Tuhan akan merubah terlebih dahulu dalam rumah tangga kita, yang Tuhan akan rubah. Amin. Rumah tangga akan dirubah. Seorang kepala rumah tangga sudah dirubah. Seisi rumah tangga, seisi anggotanya diberkati luar biasa. Beri kemuliaan untuk Yesus kita. Seorang bapak yang dulunya tidak mengenal Yesus, dulunya dia seorang anggota dari organisasi lain, tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, ya, yang kemarin kesaksian di tempat ini, dia melihat ada satu pribadi yang luar biasa. Rumah tangganya mulai dipulihkan. Kemarin dia WA saya, puji Tuhan Pak, hari ini ada kabar sukacita, anakku sekarang mempunyai satu gelar, saudara, bisa membawakan firman, bisa membawa renungan. Waduh saudara, yang satunya Pak, satu persatu dipulihkan karena Yesus hadir dalam rumahnya. Amin. Seperti Sakius turun, aku akan bermalam ke rumahmu. Kenapa aku gak akan bermalam ke hotel ini? Enggak, saudara. Padahal gak ada satu jadwal Tuhan Yesus mau datang ke rumah Sakius, tapi ada satu inisiatif yang luar biasa. Tuhan Yesus tahu hari ini posisi saudara, tahu apa kendala saudara. Hari ini Tuhan tahu apa, dia akan menghampiri saudara dan berkata, ini aku aku bersamamu, aku yang akan memimpinmu. Sehingga saudara ada perubahan dalam hidup saudara tahun 2023. Karena Yesus yang beserta dengan saudara dan saya, itu yang membuat kita kuat. Amin saudara. Itu yang kita berubah, berbeda dengan orang lain. Ada satu perubahan yang luar biasa. Mungkin dunia berkata, kamu kok ceria terus, kamu kok sukacita terus. Belum tahu siapa yang bersamaku. Amin saudara. Dikatakan ayat berikutnya, lalu Sakius turun dan menerima dengan sukacita. Katakan 2-3, sukacita. Katakan 2-3, sukacita. Cita. Sakius menerima anugerah sukacita besar. Dia sebagai anugerah yang terindah dalam hidupnya, saudara. Ya, dia yang tidak pernah dimiliki selama hidupnya. Mungkin berkat hadiah, upeti, duit, apapun, ya, mungkin bingkisan, kado dan sebagainya sudah biasa. Tapi hari itu Sakius menerima sukacita besar. Percayalah, hari ini, di tahun baru ini, kita terima sukacita besar dari Yesus Tuhan kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa
Ya, ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Kenapa bicara itu? Terima sukacita surga. Ya, kita terima sukacita surga. Itulah yang membuat perubahan hidup kita menjadi luar biasa. Di tengah badai, gelombang apapun juga kita tetap kuat. Karena Yesus adalah anugerah yang terindah yang akan kita terima di pagi ini. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di sepanjang hidupku. Amin, saudara. Yesus anugerah yang terindah dalam hidup kita. Saudara, kalau kita memiliki Yesus sebagai anugerah terindah, saya percaya hidup saudara berubah. Amin. Hidup saya pasti beda. Kalau tolkan kanan kiri, hidupmu pasti beda. Ayo tolkan. Beda. Sukacita dari surga. Hidup kita beda. Katakan beda. Ya, hidup kita beda. Orang dunia hari ini lagi susah, sedih, menangis, ya, melihat masa depan kok suram, melihat masa depan kok begini. Tapi kita enjoy aja, sukacita saja. Kenapa? Karena Yesus yang hadir dalam hati kita, loh saudara. Ya, ada perubahan yang luar biasa hari ini, di tahun ini. Yang ketiga, saudara. Yuk kita lihat di Lukas 19 ayat ke-8. Perubahan yang dialami Sakius yang ketiga, dikatakan, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan apa saudara? Aku kembalikan 4 kali lipat. Saya bilang, wow, separuh, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Kira-kira waktu itu Ibu Sakius ada nggak ya? Ada yang tahu? Kalau ada istri Sakius mungkin bisik-bisik, apa? Kakean separuh. Kebanyakan separuh dikasih orang, ngumpul dikit kok dikasih orang. Ya, karena Yesus sudah Sakius cita besar, sehingga ada satu hari yang luar biasa. Sakius ini berani bayar harga. Kenapa? Bayar harga karena kebaikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Apalagi hari ini saudara, Yesus telah mati di atas kayu salib. Dosa-dosa kita sudah dihapus dengan darah yang mahal. Kita harus berani bayar harga. Bangun pagi kita sudah pelayanan, bangun pagi kita sudah datang ke tempat ini, bangun pagi kita bersih-bersih, ya, yang diagen sudah membersihkan, menyiapkan segala sesuatunya. Ini bayar harga. Kita memberi taburan-taburan kepada Tuhan. Kita bayar harga karena apa saudara? Dosa-dosa kita sudah diampuni. Kita gak bisa membayarnya saudara. Nyawa sudah dikorbankan di atas kayu salib. Dan Sakius merasakan dia harus bayar harga separuh dari miliknya. Sudah, aku nggak ngeboti saudara, aku rela. Makanya sudah dikembalikan berapa saudara? 4 kali. Yang diperas Rp1.000 dan dikembalikan berapa saudara? 4.000 dikembalikan. Ada sukacita luar biasa. Sakius menerima Yesus. Oleh sebab itu pagi ini, saat kita menerima kehadiran Yesus dalam hidup kita, ada sukacita luar biasa dan kita berani bayar harga. Perbedaan Sakius dengan pemuda yang kaya, dikatakan pemuda yang kaya datang pada Yesus. Tuhan Yesus, aku sudah melakukan apa yang kamu peraturan-peraturan ini, tidak berzina, tidak mabuk, sudah aku lakukan loh Tuhan. Apalagi Tuhan yang perlu aku lakukan? Jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Apa ini? Kalau itu Yesus, tak pikir dulu ya. Ya, kalau itu tak pikir dulu lah. Ya, kalau aku harus menjual hartaku semua dan memberi kepada orang miskin lalu mengikut kamu, tak pikir sih ya. Perbedaan yang menyolok. Tapi Sakius tanpa kata Yesus, separuh dari hartaku sudah tak kasihkan kepada orang miskin.
yang sudah aku peras tak balik no duitnya 4 kali ini. Karena apa? Dia terima sukacita ini melebihi dari segalanya. Kenapa dia memberikan itu? Karena Yesus yang memilih Sakius. Karena Yesus mengasihi Sakius dan seisi rumahnya. Itulah alasan kenapa Sakius mengalami satu perubahan. Karena ada Yesus dalam hidupnya. Karena ada sukacita luar biasa. Sakius berani bayar harga, saudara. Yang terakhir, yang keempat, ayat 9-10 dikatakan, lalu Tuhan kepada Sakius, terjadi apa saudara? Keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Juga Sakius menemukan apa saudara? Banyak harta, banyak duit, matinya kemana saudara? Seorang teman kami, waktu dia mengalami depresi, stres yang luar biasa, dia mengakhiri dengan apa saudara? Dia minum Baygon. Karena saudara kuat. Baru 1 tenggaan Baygon, mulai panas dalam tubuhnya. Kemudian dia sudah tidak sadar. Tahu-tahu rohnya ini melayang. Ya, sampai di rumah sakit dia tahu, bawa di kereta rumah sakit, mamanya saudaranya datang menangis, dia tahu. Tapi waktu dia akan kembali ke jasadnya ini saudara, nggak bisa. Seperti ada yang menarik terus nggak bisa dihentikan. Katanya loh, nggak bisa, dah berhenti, nggak bisa. Aku pengen balik, aku pengen kembali. Karena apa? Dia semakin tahu kegelapan, dia semakin takut, saudara, semakin takut. Oleh sebab itu dia katakan, kalau mau bunuh diri tanya aku. Ya, roh ini terpisah, saudara. Terpisah, dan dia ditarik naik. Nggak jelas mau kemana, dia berkata, tidak jelas. Ya pasti masuk ke neraka. Terus ditarik ke satu tempat yang lebih gelap, dia semakin takut, saudara. Dia ingat satu, dia punya Yesus. Yesus seperti Sakius ini, dia menerima keselamatan yang luar biasa yang dunia tidak bisa memberikan, hanya di dalam Yesus, saudara. Oleh sebab itu ada perubahan yang luar biasa dalam diri Sakius, karena Sakius menerima keselamatan yang luar biasa. Hari ini kita diberikan keselamatan yang luar biasa sama Yesus. Selayaknya kita boleh sampaikan kepada teman-teman kita di tahun yang baru, di bulan yang baru ini. Sampaikan, ayo, jangan tunda-tunda. Kita minggu depan boleh datang ke tempat ini, kita sama-sama fellowship, kita sama-sama doa. Ada satu perubahan yang luar biasa. Kita yang memberi sang leader singer boleh maju ke depan, ya saudara. Hari ini Sakius bisa dirubah. Saya percaya saudara dan saya hari ini mengalami perubahan yang luar biasa. Kita boleh kasih salam. Perjamuan kudus yang pertama, Anda bisa menikmati perjamuan kudus yang pertama. Mari kita pulang sama-sama dengan sukacita. Angkat tanganmu dan doa berkat yang sama dari Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada yang manis pada hari ini. Melalui pujian penyembahan, melalui firman-Mu, berkati sekali lagi hamba Pak Catur sudah melayani kami, berkati pelayanannya dan nama-Mu dipermuliakan. Dan hamba-Mu berdoa bagi jemaat yang sudah hadir dan jemaat yang sudah mempersembahkan di tempat ini, Tuhan yang membalasnya 100 lipat kali ganda. Ayo umat Tuhan, Kau yang kasih Tuhan, Kau yang lemah dikuatkan, yang susah disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah Tuhan. Apa pulanglah, bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, berkat damai, hiburan dan kekuatan dari kuasa Roh menyertai engkau mulai saat ini sampai selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Katakan sama